2023 udah disahin. Ya, terus sekarang apa yang bisa dilakukan? Kami berharap Partai Buruh bisa masuk dalam parlemen threshold 30 kursi. Masuk ke tahun politik, Partai Buruh bisa apa? Serikat Buruh upah melulu. Kami bicara jaminan sosial. Orang tanya, ngapain orang nganggur dibayar? Lo ngapain juga kita bayar pajak waktu bekerja? Saya punya kawan-kawan di buruh. Untuk makan aja dia susah. PHK seenaknya. Pesangon kecil. Upah nggak naik 3 tahun. Kan nggak adil. S1 aja outsourcing sekarang. Dan dikasih upah minimum. Ya kalau kita lulusan UI, lulusan IPB, ITB, kita tolak. Lalu lulusan di kampus-kampus yang biasa aja, dia mau. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinan kita. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Tapi kan di tengah kepastian ekonomi global yang nggak terlalu stabil sekarang kondisinya, meskipun Indonesia bisa dikatakan nggak terlalu berimpact ya, tapi kan kemudian sampai akhirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan, walaupun dari sebagian pihak menilai ini sangat pro kepada para pengusaha, bukan pro kepada para pekerja. Tapi kemudian gini, yang bisa dilihat dari teman-teman KSPI, dari teman-teman buruh melihat sistem upah murah, sistem outsourcing yang juga nanti diprediksi akan makin menggila setelah ini betul-betul diimplementasikan. Apa bentuk-bentuk pencegahannya? Satu, memastikan regulasi berpihak pada keseimbangan. Kalau ekonomi tumbuh, secara bersamaan daya beli harus dinaikkan. Jangan ekonomi tumbuh akibatnya paradoks economic growth. Ekonomi tumbuh, PHK di mana-mana, upah kita murah. Ini aneh. Indonesia negara terkaya nomor 7 di dunia. Kemudian Indonesia pertumbuhan ekonomi nomor 3 di dunia setelah India, Filipina, Indonesia. Ekonomi tumbuh di atas 5, rata-rata 5, kecuali COVID waktu itu sempat minus dan kembali lagi ke 3, rebound, sekarang ke 5. Pertanyaan saya, kenapa upah nggak naik? Itu berarti ekonomi yang tumbuh dinikmati orang kaya. Kita nggak anti orang kaya. Yang kita anti, kenapa semua redistribusi kekayaan itu ke orang kaya? Harus dikasih juga ke kalangan menengah bawah, yaitu dalam bentuk jaminan sosial untuk buruh dan kelompok-kelompok petani yang di agroindustri, upah dong. Anda lihat, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu disumbang di atas 50% oleh konsumsi. Apa itu konsumsi? Instrumennya yang paling kuat adalah upah dan jaminan sosial. Anda bisa bayangkan, Mbak Livi bisa bayangkan, ketika kita membangun sistem jaminan pensiun, katakan 12%, jangan ecek-ecek 3%. Uang itu nggak bisa terkumpul, akumulasinya nggak terkumpul. 12% kayak di Jepang, 3% dibayar buruh, kita yang bekerja, 9% dibayar oleh pengusaha. Nah, kita bisa bayangkan itu 30 tahun loh, uang nggak dipakai. Yang sekarang uang jam sostek itu ada hampir 500 triliun sekarang. Kemana itu uang yang implikasinya ke kita? Nggak ada. Kecuali JHT nanti kita ambil. Kalau kita sakit, sekarang udah BPJS Kesehatan. 30 tahun, hitungan kami di Partai Buruh, itu bisa 1.000 triliun. 1.000 triliun itu menjadi cadangan negara. Maka konsep Partai Buruh yang dibawa adalah, selain pasar uang, pasar barang, ada 2 lagi. Pasar tenaga kerja dan pasar
sosial. Tapi sekarang kan gini Bang Said, setuju nggak sih kalau dengan asumsi pemerintah tuh nggak bisa menangin dua-duanya, nggak bisa juga menangin buruh dan juga para pekerja, nggak bisa juga menangin para pengusaha. Jadi memang harus milih. Kalau ibarat kata memang harus ada salah satu yang memang harus lebih dominan diprioritaskan, memasukkan investasi atau mempertahankan para pekerja yang ada di dalam. Itulah makanya 3 aliran politik itu menjaga keseimbangan. Di seluruh Eropa, di seluruh Amerika Latin deh. Kalau kita terlalu Eropa terlalu jauh, ke Amerika terlalu jauh. Lihat aja Jepang dan Amerika Latin yang dekat sama kita. Silih berganti partai politik itu berkuasa. Ketika partai buruh berkuasa, pasti upah layak, kemudian lingkungan hidup dan HAM serta jaminan sosial prioritas. Tapi kalangan pengusaha gimana sih sekarang? Kalau kalangan pengusaha merasa, loh ini kok kos terus, mau bayar iuran ini, bayar iuran itu. Ya kalau partai buruh berkuasa dia akan bilang, lo berbagi dong, lo udah untung, lo lihat pertumbuhan ekonomi, semua ke kamu. Kamu bisa beli apartemen, kamu bisa beli mobil. Kayak saya kelas menengah, saya nggak mau pura-pura. Saya bisa beli mobil, saya beli apartemen. Tapi anggota saya punya kawan-kawan di buruh, untuk makan aja dia susah. PHK seenaknya, pesangon kecil, upah nggak naik 3 tahun, kan nggak adil. Maka ketika partai buruh berkuasa biasanya, termasuk Sosial Demokrat, kebijakannya akan memang terlalu ke kiri tengah. Dia akan menjaga keseimbangan. Nggak mungkin juga pengusaha dihantam. Siapa yang mau usaha kabur, investasi kabur, yang domestik pindah. Nggak mungkin. Tapi dia akan bilang, lo untung, kau boleh kaya, bahasa saya ya. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinin kita. Tapi emang bisa begitu nanti kalau partai buruh betul-betul lolos parlemen? Lihat Brazil. Brazil itu Lula da Silva. Saya waktu itu tandem di satu seminar internasional di Los Angeles. Saya duduk dengan Menteri Tenaga Kerjanya Brazil, saya duduk sebagai pemimpin KSPI, bukan partai buruh. Saya bicara jaminan sosial, dia bicara upah. Saya tanya, berapa upah Lula berkuasa naik? 30%. Setiap tahun, 8 tahun dia berkuasa, 2 periode. Nggak bangkrut tuh perusahaan, tapi Lula bilang, kalau kamu saya naikin upah, uangnya nggak boleh keluar daerah. Nggak keluar Brazil, nggak boleh keluar dari daerah. Akhirnya, konsumsi naik. Karena purchasing power-nya naik. Konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, Lula bilang, kan Anda lihat, daya beli masyarakat saya naik. Saya kasih regulasi yang mudah. Kau bikin pabrik tekstil, kau bikin pabrik makanan yang melimpah. Saya kasih kemudahan regulasi. Saya kasih pinjaman yang bunganya kecil. Itu kan keseimbangan. Nah, menurut Abang kenapa itu nggak bisa dilakukan di Indonesia? Karena partai buruhnya belum ada. Di luar dari partai buruh yang belum ada, Bang. Maksudnya memang belum ongoing parlemen. Secara politik kita nggak berdaya, Mbak Livi. Kita teriak apapun upah, malah dijawab Omnibus Law. Kita minat outsourcing dihapus, dijawab Omnibus Law. Bebas, nggak ada di dunia. Tapi Bang gini loh, suara buruh itu kan gede ya. Sekarang ini kan mau masuk tahun politik, banyak dong pasti partai politik yang juga mendekati teman-teman buruh. Banyak, pasti nggak mungkin nggak, karena itu sumber suara buat mereka. Ada nggak tawaran-tawaran yang memang dilakukan? Ya kalau lo mau dapat suara buruh, ya lo harus pro buruh dong. Poin-poin apa yang kemudian bisa ditawarkan? Ada 4 pembeda partai buruh dengan partai lain. 1, captive market. Anggota kami 10 juta. Tambah 1 istri atau satu keluarga lah. Ya, suami 1 anak. Koefisiennya kan 1,4 kalau jam swasta. Punya 24 juta. Udah ubah kayak di situ. Tinggal kita bilang, upahmu mau naik nggak? Kau mau berjuang nggak bersama tentang upah yang selama ini susah? Kau mau nggak terhindar dari outsourcing anakmu? Udah kau sekolahkan sampai S1 aja outsourcing. Gila kan ini sistem. Nggak ada di luar negeri manapun. S1 aja outsourcing sekarang. Dan dikasih upah minimum. Ya kalau kita lulusan UI, lulusan IPB, ITB, kita tolak. Lalu lulusan di kampus-kampus yang biasa aja, dia mau. Daripada dia nganggur, yang penting kerja. Adil nggak? Nggak adil dong. Nah, yang kedua adalah segmented issue. Partai buruh akan tawarkan kepada 24 juta aja, nggak usah ngomong yang lain. Terlalu ambisius. Buruh formal 56,4 juta, dengan keluarga 7 juta. Ambisius. Saya udah bilang kawan-kawan, ubek-ubek aja di 10 juta yang dia punya keluarga. Jelaskan tentang kita mau berjuang upah. Jelaskan kita mau berjuang outsourcing. Jelaskan tanah petani kita kembalikan, reclaiming, reforma agraria, dan kedaulatan pangan. Jelaskan pada petani itu kita anti impor. Saya yakin dan percaya. Lula melakukan itu 3 kali pemilu. Pemilu pertama dia menang terbatas. Pemilu kedua, ketiga dia berkuasa. Itu juga dilakukan Pedro Castello di Peru, Boric di Chili, Anthony Albanese sebelumnya, Kevin Rudd dan sebagainya. Itu perjuangan kaum kelas. Memang butuh waktu. Tapi kita kerja keras di segmented aja. Nah yang ketiga,
Kita daily working party. Nggak pemilu aja kita kerja. Orang PHK kita belain. Partai buruh ada namanya Posko Orange bersama organisasi serikat buruh lain. Orang nggak dibayar THR kemarin, kita belain. Orang yang tanahnya di sama oknum ya, oknum tentara, oknum polisi dirampas. Pertambangan inti rakyat dirampas, kita belain. Begitu kita belain, mereka paham. Oh kami butuh ya kalau begitu. Nah, perjuangan kelas ini membangun kesadaran kelas dengan daily working party, itu akan orang. Bang, tapi gini, masuk kalau kita mengubah sistem, mengubah kebijakan, sampai kemudian nanti kalau memang semangat Abang nanti bisa terwakilkan dan masuk ke parlemen, mengubah satu kebijakan itu butuh waktu. Tapi kalau kita bilang teman-teman buruh untuk penyesuaian upah, untuk kemudian memperhatikan dari sisi outsourcing, kesejahteraan mereka seperti yang dari tadi kita bahas, ngisi perut lapar tuh nggak bisa nunggu. Jadi makanya nggak bisa nunggu. Makanya tadi saya bilang, andai kan Tuhan izinkan kami duduk di parlemen, 30 kursi loh. Saya nggak main-main. Saya berkeyakinan 30 kursi. Dan itu basisnya di 16 provinsi aja. Dan 84. Pertama yang saya minta nanti sama fraksi Partai Buruh, tunjangan makanan. Kan saya udah bilang tadi, haram hukumnya orang kelaparan. Kau punya uang 2.700 triliun APBN. 2025 Presiden Jokowi memperkirakan hampir 4.000 triliun. Kau kasih 180 triliun. Apa bangkrut ini negara? Katanya saya bilang 500 ribu ibu jamu gendong, buruh kontrak, buruh outsourcing, tukang beca, ojek sekarang dari 1 juta susah. Nah kita kasih makan 500 ribu kali kan tadi saya bilang 30 juta orang miskin dan tidak mampu, 15 triliun. Kali 12 bulan, 1 tahun 180 triliun. Cukai rokok berapa? 120 triliun. Ini kan tentang politik anggaran. Kok ambil infrastruktur, tapi kami minta 180 triliun orang kasih orang makan. Dan itu bukan konsep Partai Buruh aja kok, rakyatmu juga. Ya kalau kau nggak mau kita bilang nanti. Nah, tentang tadi orang jangan kelaparan, itu memang sebuah komitmen negara sejahtera, welfare state yang kami ingin bangun. Karena saya lihat di Brazil dan Peru itu, ini negara kaya begini, masih ada nenek-nenek mati, kekurangan makan, di Yahukimu ratusan orang busung lapar. Ini nggak adil kalau menurut saya. Tentang makanan memang prioritas kami. Dulu orang miskin itu dilarang sakit. Maaf, bukan kita ingin sombong. Kami KSPI, KSPSI yang melawan arus kepada pemerintahan Pak SBY. Saya mau dipenjara berulang-ulang, diancam. Kami lawan di pengadilan negeri. Kami demo hampir setiap hari. BPJS itu 80% tanpa bermaksud menyombong. Konsep yang kami serahkan ke DPR, diolah oleh DPR, oleh ada Mbak Rike, ada Menteri Agung, dan kawan-kawan yang lain, menjadi yang sekarang ada undang BPJS. Itu perjuangan siapa? Serikat Buruh. Nah sekarang gini, kemarin setelah kemudian ada aksi May Day, apa yang kemudian direspon pemerintah? Seperti biasa, janji-janji surga. Kenapa dibilang janji surga? Karena tiap tahun isunya sama, yang dijanjikan sama, hasilnya nggak ada gitu kira-kira. Karena secara politik, Mbak Livi, persoalan bangsa ini ketidakadilan secara politik. Sekarang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apa pengejawantahan? Kalau kita pergi ke seluruh dunia, no social justice without social security. Tidak akan pernah ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial. BPJS kita berdarah-darah loh turun. Dulu ada sebutan dilarang orang miskin sakit. Ada Kompas yang nurunin berita. Itu membuat saya terharu dengan berita Kompas tuh. Kompas berperan serta membuat saya bangkit ngelawan. Seorang ayah di KRL menggontok anak yang sudah mati. Dia pergi ke dinas pemakaman ke DKI ditolak. Karena miskin, bayar kan ke pemakaman. Dia pergi ke dinas pemakaman Bogor, di Bogor tempat dia tinggal, naik KRL kan, digotong-gotong, ditolak, dia balik lagi ke Jakarta. Apa itu negara Republik Indonesia gitu loh. No social justice without social security. Itu yang saya omong di depan DPR waktu itu. Bapak-bapak, puan-puan dan tuan-tuan ini kaya. Mau mati di mana aja bisa beli, bahkan tempatnya udah pesen. Ini orang miskin, saya ambil Kompas. Benar, saya ingat banget itu. Orang miskin hanya karena dia miskin, sebidang tanah buat anaknya nggak bisa. Baru parlemen DPR itu bereaksi. Kita perlu jaminan sosial, kita perlu jaminan kesehatan. Oleh karena itu kita lawan dengan istilah konsep lobby aksi. Kita gugat Pak SBY, Pak Budiono, Pak Marzuki Ali, Ketua DPR, 8 menteri kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemenangan itulah yang kemudian melahirkan sekarang BPJS. Unlimited biaya, seluruh jenis penyakit, seumur hidup.
Bang Said, ini kan udah 10 tahun nih pemerintahan Pak Jokowi ya, 10 tahun depan lah tepatnya. Ini perubahan apa yang dirasakan teman-teman buruh selama 10 tahun ini kira-kira? Dan apa yang kemudian bisa jadi refleksi untuk evaluasi karena kita mau ganti presiden kan tahun depan? Kalau dari sisi buruh ya, saya mendapat masukan yang sangat kuat, Omnibus Law. Itu sangat menyakitkan buat buruh. Outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak seumur hidup, upah murah, buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan cuti melahirkan, tidak ada kepastian upah. Orang bisa di PHK seenaknya. Saya terus terang marah sekali dengan Pak Menko Perekonomian. Maaf ya saya sebut nama. Easy hiring, easy firing. Saya bilang, saya debat melalui media juga saya ngomong. Kasih tahu menteri itu. Dia bukan yang berkuasa buat republik ini. Memang kau pikir dia yang kasih kerja ke kita. Kita pontang-panting buat anak istri. Sekedar upah minimum, kau pikir gampang kita dipecat. Orang mau bekerja itu untuk seumur hidupnya. Mengabdi di perusahaannya. Berkontribusi buat di perusahaan. Karena dia menteri kan jadi berpengaruh. Gampang pecat, gampang untuk merekrut. Ya kau enak aja ngomong karena kau kaya. Nah itu kan menyakitkan yang kayak begitu. Nah oleh karena itu kebijakan yang dilakukan Pak Jokowi dengan para menterinya menyakitkan terhadap Omnibus Law ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Tentu ada hal lain yang juga yang nilai-nilai positif. Antara lain meningkatkan peran daripada BPJS Kesehatan untuk melayani kepesertaan BPJS. Ada juga seperti itu dengan KJS kan dimulai KIS. Kalau Indonesia KIS ya, Kartu Indonesia Sehat ya. Kemudian ada juga upaya untuk membangun perumahan-perumahan buruh, tapi itu tidak cukup. Itu case by case. Esensinya adalah tentang daya beli. Tingkatkan daya beli, maka rakyat akan berjuang sendiri. Tapi saya tidak bilang mengatakan daya beli satu-satunya upah. Alat instrumen daya beli konsumsi yang lain adalah jaminan sosial. Nah, itu yang ditinggalkan. Harapan apa sih yang diharapkan dari teman-teman buruh untuk presiden baru kita nanti tahun depan? Semua menumpukan di partai buruh. Makanya kita akan tentukan nanti capres melalui konvensi partai buruh dan nanti rapat presidium. Masih panjang. Intinya cabut Omnibus Law. Itu juga yang kita ngomong ke Pak Ganjar, ke Pak Anies, ke Pak Prabowo. Tapi saya nggak tahu Pak Prabowo karena sempat ngomong bahwa 80% Omnibus Law itu sudah mengadopsi kepentingan buruh. Tapi sudah ketemu dengan para capres ya? Baru Pak Ganjar. Pak Anies sebelum beliau dicapreskan, saya udah ngobrol. Pak Anies kan bicara tentang pasar sosial, kami juga bicara pasar sosial. Tapi waktu itu sebelum dicapreskan sudah mulai didengung-dengungkan. Artinya beberapa pokok-pokok pikiran kita sudah meyakinkan para capres ini. Tapi sekali lagi ya, koalisi partai buruh mewakili kelompok kelas pekerja termasuk buruh tidak akan pernah dengan koalisi partai politik yang mengesahkan undang-undang Cipta Kerja. Koalisi kami adalah dengan pribadinya. Tentang kemudian kami tidak akan tercantum. Tapi kalau partai politik hampir semuanya mengesahkan undang-undang. Makanya partai buruh beda. Gimana dong? Partai buruh beda. Loh, Mbak Livi, waktu kita masih belum berpartai, kami mendukung Pak Prabowo 2 kali pemilu. Tapi kami nggak berkoalisi dengan Gerindra. Kami bukan underbow Gerindra. Kami dengan Pak Prabowo-nya. Bentuknya apa? Kontrak politik. Kontrak politik itu yang kami harapkan Pak Prabowo ketika itu ya, kalau jadi presiden menjalankan. Sekarang siapa capres yang dukung partai buruh? Kontrak politik. Kita nggak perlu dengan partai politik yang mencalonkan sebagai koalisi apapun namanya yang mengesahkan undang cipta kerja. Nggak perlu. Forget it. Yang kami perlu Anda sebagai presiden seluruh rakyat Indonesia. Kami punya kontrak politik ini dari sisi buruh. Jadi kami akan bekerja tentu akan biaya sendiri. Tapi kan enaknya partai buruh udah punya basis buruh. Datang aja ke kota-kota industri, kumpulin orang, pidato, main sosial media. Murah kan? Nggak perlu bayar-bayar. Tapi yakin ya bahwa kemudian agenda politik yang dibawa oleh partai buruh ini justru tidak hanya sekedar memanfaatkan suara para buruh, tapi juga betul-betul menjadi wadah aspirasi untuk kemudian menyuarakan keluh kesah mereka. Anda bisa lihat siapa yang mendirikan partai buruh. 11 organisasi serikat buruh, 4 konfederasi serikat buruh besar, 60 federasi serikat buruh tingkat nasional, 1 serikat petani terbesar, ada Urban Buruh Konsorsium, ada buruh migran, ada Jala PRT, Forum Guru Tenaga Honorer. Dari situ kelihatan bahwa basis partainya partai gerakan. Betul-betul pasti akan menyuarakan aspirasi buruh ya. Dan yang kedua, kami bekerja daily working party. Seorang Said Iqbal, orang tahu hari ini, besok, sekarang, tetap dia akan berada dalam garis
untuk membantu. Mas Said, dari 3 capres yang sudah berhembus namanya digaungkan, sekarang baru Ganjar Pranowo yang ditemui atau menemui kawan-kawan dari Serikat Buruh. Jadi suaranya ke Ganjar? Tidak. Enggak. Karena di Partai Buruh enggak atau belum? Belum. Lebih tepatnya belum. Diulang nih, lebih tepatnya belum. Lebih tepatnya belum. Karena di Partai Buruh punya 3 tahapan mekanisme yang harus dipatuhi oleh Partai Buruh. Jadi bukan karena presiden, partai yang nentuin. 1, Rakernas. Rakernas sudah berlangsung Januari 2023. 2, konvensi calon presiden. Sekitar bulan Juni-Juli 2023. Terakhir, rapat presidium. Siapa rapat presidium Partai Buruh? Yaitu 11 organisasi pendiri. Itu sekitar Juli Agustus. Tapi ini gini, yang pasti diharapkan jangan sampai kemudian adanya Serikat Buruh yang sekarang tergabung menjadi Partai Buruh, jangan sampai kemudian itu hanya memanfaatkan suara para buruh tanpa kemudian mengedepankan aspirasi mereka. Tapi justru sebetulnya diharapkan betul-betul jadi wadah bagi para buruh. Justru para buruh yang memanfaatkan Partai Buruh. Betul. Partai Buruh memanfaatkan. Anda bisa bayang, saya presiden KSPI, disuruh juga jadi presiden Partai Buruh. Uangnya dari mana? Tenaganya dari mana? Gitu. Tapi ini bukan masalah memanfaatkan. Ini tentang sebuah cita-cita. Oleh karena itu sebuah cita-cita harus ada wadah yang lebih besar. Kalau semua serikat buruh fragmentasinya luas, perpecahan, maka partai adalah alat di mana cita-cita itu diletakkan, dibangun, dan saya menjaga keseimbangan, Mbak Livi. Kau boleh kaya lah, tapi jangan miskinkan kami. Itu aja sederhana. Terima kasih sudah datang di Living on Point. Itu dia tadi perbincangan saya mengenai bagaimana kemudian misi-misi dan juga harapan para teman-teman buruh di May Day kemarin. Saya Liviana Calisa, kita ketemu lagi di Living on Point berikutnya. Dadah. Ya warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja.